Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan tentang progress report tugas kami. Oke, next. Ya, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ada saya, Muhammad Farhan Isnain. Lalu ada teman saya, Doni Amarullah, ada Fata Oscar, Haruman Jati Kencana, dan Nobel Brian Arianto. Next. Oke, di kesempatan ini kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama tentang profil auditinya, lalu yang kedua layanan jasa yang diberikan, lalu ketiga proses bisnis, lalu keempat identifikasi risiko, lalu yang kelima program audit. Oke, next. Oke, untuk tugas kali ini kelompok kami akan melakukan studi kasus di kantor saran solusi. Nah, kantor konsultan saran solusi ini adalah salah satu persekutuan di Solo yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi perpajakan atau konsultan pajak, di mana persekutuan ini tuh didirikan pada tahun 2017 bulan Januari di kota Surakarta. Nah, saran solusi ini adalah persekutuan dari konsultan pajak yang melayani klien, perorangan, dan badan yang membutuhkan bantuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oke, next. Nah, berikut adalah struktur organisasi dari kantor konsultan solusi, di mana di sini terlihat di gambar puncak hierarki tertinggi dari organisasi ini adalah dipimpin oleh pimpinan, di mana di pimpinan ini tuh terdiri dari 2 orang, yaitu pimpinan utama dan pimpinan kedua. Nah, pimpinan kemudian membawahi staf konsultan yang terdiri dari kurang lebih 8 orang dan bagian administrasi yang kurang lebih 3 orang. Nah, staf konsultan kemudian membawahi 1 orang atau lebih asisten sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian bagian administrasi mencakup admin keuangan dan personalia. Nah, bagian administrasi kemudian membawahi 1 orang sekretaris dan 3 orang kurir. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan jasa yang diberikan. Nah, jasa yang diberikan ini antara lain adalah konsultasi peraturan, SPT masa, SPT tahunan, pendampingan, restitusi pajak, dan juga review pajak. Konsultasi peraturan dari saran solusi yaitu memberikan pemahaman terhadap klien mengenai peraturan perpajakan yang berlaku serta penerapannya dalam kegiatan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Kemudian SPT masa, yaitu membantu memberikan bimbingan kepada staf klien dalam penyusunan SPT masa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya PPh pasal 21 dan 26, pasal 22, PPh pasal 23, 26, PPN, dan lain-lain untuk wajib pajak badan maupun perseorangan. Kemudian SPT tahunan. SPT tahunan ini saran solusi memberikan bimbingan dan membantu penyusunan SPT tahunan baik yang berbentuk elektronik maupun manual sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian ada pendampingan. Nah, pendampingan ini dibagi menjadi 2, yaitu pendampingan dalam proses pemeriksaan dan juga pendampingan dalam proses pengajuan keberatan. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi pajak. Nah, dalam layanan ini, saran solusi membantu pengajuan restitusi terutama untuk PPN lebih bayar, serta mereview dokumen pendukung apakah sudah sesuai dengan pelaporannya. Kemudian yang terakhir adalah review pajak. Nah, jasa review pajak ini adalah jasa untuk mereview dan menganalisa laporan keuangan ditinjau dari aspek perpajakan untuk memberikan gambaran dan implikasi pajak serta tingkat risiko pajak yang mungkin akan dihadapi klien. Nah, kajian atas aspek perpajakan pada semua transaksi yang akan dan telah terjadi pada satu tahun buku merupakan salah satu hal yang terdapat pada kegiatan tax review. Nah, kegiatan tersebut digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik sebagai pedoman dalam pelaksanaan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, kemudian jasa review pajak ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu pemberian jasa review secara lengkap ataupun dengan ruang lingkup. Kalau yang jasa tax review secara lengkap adalah review yang mencakup semua aspek kewajiban perpajakan pada satu tahun buku. Sedangkan yang pada ruang lingkup tertentu adalah review yang dibatasi atas kewajiban
perpajakan tertentu, periode tertentu, atau transaksi tertentu. Baik, kemudian akan saya lanjutkan yaitu terkait proses bisnis secara keseluruhan pada kantor saran solusi. Nah, pertama-tama, klien dapat mengundang konsultan saran solusi untuk datang ke perusahaannya, atau klien langsung bisa datang ke kantor konsultan saran solusi untuk menjelaskan kebutuhan atau kepentingan apa saja yang akan dikonsultasikan terkait perpajakan. Konsultan saran solusi kemudian akan memberikan jawaban atau saran terkait permasalahan yang terjadi pada pihak klien. Nah, jawaban dari saran solusi ini berupa proposal yang akan diajukan kepada klien untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Selain itu juga, saran solusi akan memberikan penawaran perpajakan dan lainnya yang bersifat rutin dan memberikan penawaran kontrak tertulis atas jasa yang disediakan. Kemudian ketika telah terjadi penandatanganan kontrak, maka klien akan mengirimkan data perusahaan, baik laporan keuangan dan data pajak yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah perpajakan dari klien. Kemudian setiap klien akan ditugaskan kepada satu orang staf saran solusi untuk melakukan pendampingan dan sebagai penanggung jawab atas klien tersebut. Selanjutnya yaitu setiap bulan akan dilakukan konfirmasi penyelesaian tugas oleh staf saran solusi kepada pihak klien. Dan juga selain itu setiap akhir bulan saran solusi akan mengirimkan tagihan biaya jasanya kepada klien sekaligus akan menerima pembayaran dari jasa yang telah disediakan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kami akan membahas mengenai identifikasi risiko saran solusi registered tax consultant dengan menggunakan matriks risiko 5x5. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan dulu mengenai matriks yang akan digunakan. Penggunaan matriks 5x5 ini jadi ada likelihood atau kemungkinan terjadinya risiko itu dari skala 1 sampai 5, di mana 1 ini sangat kecil kemungkinannya terjadi dan 5 ini sangat besar kemungkinannya terjadi. Lalu untuk impact atau dampak dari risiko tersebut juga ada dari skala 1 sampai 5, di mana 1 ini sangat kecil dampaknya, sedangkan 5 itu sangat besar dampaknya. Jadi nanti setelah mengukur likelihood dan impact dari resiko ini akan dihasilkan kualifikasi atau qualification dari matriks ini. Qualification ini didapatkan dari likelihood dikalikan dengan impact sehingga ada di antara 1 sampai 25 ini. Nah, untuk membaca dari kualifikasi ini, itu kualifikasi 1 sampai 3 itu minor risk, lalu kualifikasi 4 sampai 9 itu moderate risk, lalu kualifikasi 10 sampai 16 itu major risk, lalu kualifikasi 20 sampai 25 itu severe risk atau risiko yang paling berat gitu. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai matriksnya. Jadi kelompok kami itu mengidentifikasi adanya 13 risiko. Ini 5 risiko pertama. Yang pertama yaitu kebocoran data klien, itu kualifikasinya ketemunya 5. Lalu risiko kedua adalah laporan internal mingguan tidak dibuat, itu kualifikasinya 9. Yang ketiga adalah ketidakpatuhan karyawan terhadap SOP yang berlaku, itu kualifikasinya 6. Yang keempat adalah kesalahan sistem dalam website dan aplikasi internal, kualifikasinya 2. Yang kelima adalah klien membatalkan perjanjian secara sepihak, itu kualifikasinya 4. Lalu berikutnya yang keenam adalah risiko ketidakpuasan klien terhadap jasa yang diberikan dengan kualifikasi 10. Yang ketujuh adalah kesalahan dalam input data dengan kualifikasi 12. Yang kedelapan adalah pengerjaan jasa melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dengan klien, itu dengan kualifikasi 10. Yang kesembilan adalah dokumen informasi dari klien hilang, itu dengan kualifikasi 9. Yang ke-10 adalah nota pengeluaran hilang atau tercecer dengan kualifikasi 8. Lalu berikut ini 3 risiko terakhir yang kelompok kami identifikasi. Yang ke-11 adalah nominal nota dan pengeluaran tidak sesuai, itu dengan kualifikasi 6. Yang ke-12 adalah fraud pengambilan kas kecil atau petty cash oleh karyawan dengan kualifikasi 6. Dan yang terakhir adalah fraud yang dilakukan oleh karyawan terhadap pihak klien, itu dengan kualifikasi 10. Nah, setelah kelompok kami melakukan identifikasi risiko-risiko apa saja yang terdapat di saran solusi, berikut adalah hasil dari kualifikasi-kualifikasi tadi. Jadi untuk kualifikasi minor, itu ada 1 risiko.
kualifikasi moderate itu ada 8 risiko, dan kualifikasi major itu ada 4 risiko. Dengan demikian dapat diketahui bahwa saran solusi itu paling banyak adalah risikonya tingkat moderate atau menengah, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan terkait audit program. Yang kami bahas di sini ada 2 tahapan audit program yang akan dilakukan pada proses pertama, yaitu persiapan audit dan survei awal. Persiapan audit sendiri merupakan pendekatan terhadap auditee. Pendekatan yang dimaksud di sini adalah mengenali yang meliputi profil bisnis perusahaan, proses bisnis perusahaan, hingga risiko-risiko yang ada di perusahaan. Kemudian ada survei awal. Survei awal di sini bertujuan untuk mengidentifikasi lingkup audit, internal control, serta area-area yang berisiko yang nantinya akan ditunjukkan melalui ICQ. Bisa dilanjut. Nah, untuk tahapan awal persiapan audit, pada tahapan yang ditujukan untuk mengenali perusahaan ini, hal yang pertama dilakukan adalah seperti inisiasi strategi, yaitu menentukan objektivitas audit kita, yaitu atau tujuan audit dan ruang lingkup audit secara keseluruhan. Kemudian setelah objektif kita tercapai atau telah dirumuskan, selanjutnya kita akan mencari informasi umum perusahaan, saran solusi yang dilakukan secara daring. Kemudian kita akan melakukan review bersama-sama terkait hasil informasi yang telah dikumpulkan tadi. Nah, untuk tahapan persiapan audit ini, semua kita lakukan secara bersama-sama dan dilakukan dengan mekanisme daring atau secara online. Bisa di next. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah survei awal. Dalam tahapan ini, sama seperti tahapan sebelumnya sebenarnya, ini dilakukan secara bersama-sama. Kecuali ada salah satu prosedur yang dilakukan oleh salah satu orang saja, yang nantinya akan dijelaskan. Nah, pada prosedur dalam tahapan survei yang pertama adalah wawancara, melakukan wawancara dengan perwakilan pihak saran solusi. Nah, ini dilakukan secara daring, nantinya melalui platform Zoom. Nah, wawancara ini ditujukan untuk mengonfirmasi temuan-temuan informasi yang telah ditemukan sebelumnya pada proses pendekatan audit yang pertama tadi. Nah, wawancara ini nantinya akan menemukan informasi yang nantinya akan digali lebih dalam terkait proses bisnis dan internal control perusahaan. Kemudian setelah informasi kami temukan dan telah di cross-check lebih lanjut, kemudian kami akan mengobservasinya secara 2 kali. Yang pertama secara offline, yang kedua secara daring. Nah, untuk daring ini kami lakukan secara bersama-sama. Dan kalau secara offline-nya akan dilakukan oleh salah satu orang kita, salah satu auditor kita yang bernama Pak Oscar, yang nantinya dikarenakan auditor kita ini memiliki akses kepada auditee, sehingga memungkinkan untuk dilakukan secara offline. Selanjutnya kita akan menyiapkan ICQ yang nantinya ditujukan untuk laporan hasil survei. Setelah ICQ dibuat, kemudian tahap prosedur selanjutnya adalah mencocokkan hasil ICQ dengan observasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Apakah observasi yang ditujukan itu telah sesuai atau belum, atau justru ada tambahan informasi dari ICQ yang telah kita buat tadi. Nah, setelah hasil ICQ dan observasi kita udah match-kan, selanjutnya adalah pembuatan laporan hasil survei yang telah didasari oleh tadi untuk menentukan area-area yang berisiko perusahaan. Nah, untuk tanggal selesainya sendiri kami
kami menargetkan untuk minggu depan untuk progress report kedua kami sudah menyelesaikan tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur audit program yang pertama ini. Mungkin bisa di next, sepertinya sudah. Ya, sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.